Buat teman-teman yang belum install Cisco Packet Tracer, silahkan bisa download di link yang sudah saya share di grup. Terus ini ada buat Windows, buat Linux, kemudian buat Mac. Untuk file lab-nya ada di sini. Nah, ini targetnya 3 lab. Maksimal sampai jam 9 ya. Kalau ini 3 lab selesai cepat ya, berarti kita selesai. Yang penting konsisten. Jadi di pertemuan free sharing session ini konsisten untuk nge-lab setiap hari Minggu pagi jam 7. Sebelum beraktivitas yang lain-lain, kita belajar dulu, nge-lab dulu. Nah, nanti kalau udah selesai, nah bisa yang lain-lain ya. Oke, jadi targetnya langsung lab. Oke, silakan kita sambil nge-lab bareng, teman-teman download dan buka paket tracer di yang sudah di-share. Nah, kita mulai dari lab pertama, implement basic connectivity. Mudah-mudahan bisa dibahas semua sampai SRWE sampai ENSA. Nah, nanti paket tracernya saya pilih yang istilahnya sesuai dengan di real atau yang implementatif ya. Kadang-kadang ada paket tracer yang menurut saya nggak usah dibahas gitu. Oke, di paket tracer implement basic security, basic connectivity, ada addressing table. Ini ada topologi ya. S1, S2, PC1, PC2. Sudah ada interface-nya, IP address, subnet mask. Nah, objektif, tujuan, kita pertama di bagian satu diminta untuk melakukan konfigurasi dasar S1 dan S2. Nah, yang kedua, mengkonfigurasi PC. Yang ketiga, konfigurasi switch management interface. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung di chat atau lewat mic. Jadi nggak usah nunggu selesai labnya, nggak masalah. Ya kalau ada yang bingung, silahkan langsung ditanyakan. Background, latar belakang, di aktivitas ini Anda diminta untuk membuat basic switch configuration yang pertama. Jadi seperti kita beli switch Cisco masih di box ya, terus kita unboxing, terus kita tarik-tarik kabel seperti ini, S1, S2, konekin ke PC, konekin PC. Nah, ini namanya basic configuration paling awal, initial configuration. Jadi belum ada settingan apa-apa, masih default atau template. Nah, Anda diminta untuk mengimplementasi konektivitas dasar ya, basic connectivity dengan mengkonfigur IP address di switch dan PC. Nah, ketika IP address sudah dikonfigurasi secara lengkap, Anda diminta untuk menampilkan beberapa komen untuk verifikasi konfigurasi dan menggunakan ping untuk ngecek konektivitas antar device. Jadi di dalam teman-teman belajar Cisco, itu yang pertama harus tahu namanya konteks dulu ya. Konteksnya apa nih? Ini konteksnya basic switch konfigurasi. Konteksnya. Nah, kemudian diminta untuk konsep. Konsepnya gimana cara ngonfignya? Pasti teman-teman harus tahu dong. Punya switch baru ya, apa yang harus kita lakukan? Kalau di perangkat langsung, ya kita sediakan konsol. Ya, kita sediakan konsol. Ini misal laptop kita, ini switch, kita tarik kabel konsol. Tapi kalau di sini kita nggak bisa nambahin ya, nggak bisa nambahin. Jadi ada konteks, kemudian konsepnya, setelah itu konsep. Jadi harus tahu konteksnya dulu, konsep dan config-nya nih. Nah, setelah itu verifikasi, verifikasi dan T yang terakhir troubleshooting. Ya, jadi teman-teman harus melakukan 5 step tadi. Konteks, konsep, config, setelah itu verifikasi dan troubleshooting. Dan kita nggak bisa troubleshoot kalau nggak tahu konsepnya. Ya, kalau config kita nggak harus hafal. Ya, config itu ada di Google banyak, Cisco documentation.
Jadi kalau ada yang nanya konfliknya gimana, cari aja di Google, banyak. Ya, jadi enaknya belajar di dunia networking itu semuanya sudah ada, dokumentasi ada, terbuka ya. Nah, kemampuan seorang network engineer itu seperti meramu, ya meramu resep ya. Jadi bikin jaringan yang bagus tuh seperti apa, pakai perangkat apa, konfliknya gimana. Nah, di situ. Jadi yang membedakan ya solution. Nah, solusinya itu sudah ada textbooknya. Yang namanya IP address dari dulu, IPv4 ya seperti ini. Subnet mask ya seperti ini, nggak berubah. IPv6 juga sama. Jadi sebenarnya kita belajar di network engineering ini sesuatu yang istilahnya tetap ya. Walaupun memang ada perubahan, ya tapi tetap basic dasarnya itu harus kita pegang. Berbeda kalau teman-teman di bidang seperti programming atau produk kreator yang harus menciptakan sesuatu. Nah, kalau di network itu sudah ada semua, perangkatnya sudah ada, guide-nya sudah ada, ya. Artinya apa? Challenge untuk kita naik level, melesat lebih tinggi atau expertise itu hanya masalah waktu dan pengalaman. Artinya experience ya di portfolio project. Nah, karena kita nyari pengalaman belum dapat mau nge-lab ya, kita mau tahu nih, ya sudah, kita latihan seperti ini. Ya, ini skenario paling basic, teman-teman. Nah, setelah kita tahu backgroundnya dari lab ini instruksinya. Di bagian pertama, kita diminta untuk melakukan konfigurasi dasar di S1 dan S2. Nah, caranya di step 1, konfigur S1 dengan sebuah hostname. Ya, kemudian di sini dikasih tahu nih, klik S1, kemudian klik CLI, Command Line Interface. Oke, klik S1, klik S1, ini ada Command Line Interface. Kalau kita lihat di sini, teman-teman, tab yang lain ini ditutup ya, di lock sama Cisco. Kita nggak bisa lihat. Biasanya di sini ada misalnya untuk menampilkan, nah ini kita nggak bisa. Di bagian show highlights di sebelah sini ya, kalau mau nampilin tabnya ternyata nggak bisa. Oke, memang di lock. Nah begitu diklik, tadi muncul command line interface tab CLI ya. Nah terus diminta masukin komennya untuk mengkonfigur hostname. Nah hostname-nya S1. Oke, seperti ini. Enter. Setelah itu enable ya. Enable, setelah itu konfigur terminal. Konfigur terminal ini buat masuk konfigurasi. Nah, masukin hostname. Hostname S1. Di Cisco langsung berubah pada saat kita mengkonfigur komen. Untuk di seri switch 2960. Di sini ada modelnya. C296024TTL. Nah, di beberapa router switch ada yang harus di commit. Ya, harus di commit dulu. Baru konfigurasinya ada efeknya. Nah, tapi kalau yang di seri ini 2960 ini langsung begitu ngetik hostname S1 langsung muncul di sini berubah. Berikutnya kita diminta untuk mengkonfigur konsol password dan menggunakan privilege exec encrypt password. Nah, gunakan Cisco untuk konsol dan kelas untuk privilege exec mode. Oke, jadi kalau konsol berarti nanti pakai kabel konsol ya, teman-teman. Nah, kalau kita ngeklik seperti ini, langsung di S1, S2, ini sebenarnya konsol. Kalau menurut perspektif Cisco Packet Tracer, kita konsol. Ya, konsol langsung ke perangkat. Nah, bedanya kalau lewat PC1 tambahin kabel konsol, berarti kita konsolnya lewat PC1. Oke, cara konfigur konsol, kita lihat
Untuk default konfigurasi di switch seperti ini. Tadi ini hostname sudah diisi ya. Sudah diisi config S1. Kalau default hostname switch. Begitu kita login, defaultnya switch seperti ini. Ya, hostname switch. Nah, karena kita sudah setting menjadi S1, ini berubah. Kemudian untuk service timestamp lock, password encryption ini masih disable. Depannya ada no. Spanning tree by default pakai PVST. Interface ini masih kosong. Interface kosong. VLAN-nya juga kosong. Interface VLAN 1. Line console, line VTY. Nah, line console ini masih kosong. Nah, ini kita mau tambahin password Cisco. Caranya gimana? Masuk ke line console. Di bawah line console ada subcommand banyak. Line console 0, di sini ada comment. Ada password, ini ngeset password. Berarti tambahin password. Passwordnya apa? Yang diminta Cisco. Oke. Kemudian kita bisa tambahkan juga di sini ada exec timeout. Exec timeout ini artinya kalau tidak ada aktivitas dalam waktu tertentu, misalnya 5 menit atau 15 menit. 15 menit 0 detik. Nah, seperti ini. Misalnya kita sudah login konsol, 15 menit tidak ada aktivitas, maka akan ke logout sendiri, timeout. Yang balik ke awal, posisinya belum login. Nah, ini perlu kita tambahkan, karena untuk keamanan. Jadi biar pada saat kita lagi ngonsol, terus kita tinggal pergi, ya, misalnya makan atau keluar, nah nanti 15 menit, nggak dipakai nih, nggak ada aktivitas di konsol, otomatis timeout. Terus ada juga option untuk logging. Logging di sini. Logging sinkronus. Nah, ini kita sering pakai juga. Logging sinkronus. Kemudian ada option login. Nah, fungsi dari login sinkronus ini untuk menjadikan log berjalan di background. Nah, ini teman-teman kalau misalnya lagi ngonsol, terus mau jalanin debug atau menjalankan komen ya, ini misalnya debug IP paket. Debug, oh ini nggak bisa ya di router debug IP, ICMP. Atau debug, ini kita belum bisa jalanin debug. Jadi biar mengenerate log, kalau kita pasang sinkronus di konsol, nah nanti lognya itu nggak menutup komen yang kita ketikkan. Jadi jalannya di belakang. Jadi di dalam comment interface ada background, ada foreground. Di depan sama di belakang. Jadi kita ngetik seperti ini ya teman-teman. Ini ngetik di depan, foreground. Nah, log-log itu dikirim ke belakang. Jadi tetap muncul log, tapi tidak mempengaruhi komen-komen yang kita ketikkan. Oke, nah ini cara kita show run verifikasi. Show run ini untuk verifikasi. Show running config, bisa SRun, boleh. Show run, boleh. Show running config, kalau mau full comment, boleh. Jadi bisa di sort ya. Kita pakai comment sort. Nah, kalau verifikasi show run, tiap mau ngelihat komen yang sudah dikira pakai show run, ini agak lama ya, makan waktu. Oleh karena itu kita lakukan filter. Filternya pakai piping. Di sini ada piping, tanda tanya.
Nanti ada begin, exclude, include, section. Begin ini dimulai. Exclude ini selain ya yang tidak mengandung kata tertentu regular expression. Include ini yang masuk regular expression. Section ini terkait dengan section. Nah, misalnya kalau tes ya, kalau dimulai dari hostname, maka akan ditampilkan running config dimulainya dari hostname sampai end di sini. Kemudian kalau kita menggunakan exclude, oke, seperti ini ya, show IP interface brief. Oke, ini mau kita exclude, exclude down. Jadi tampilin yang up doang. Ya, exclude down. Berarti kita nampilin interface yang up. Terus misalnya tadi section ya, kita mau nampilin section console. Jadi yang ditampilkan line console. Ini satu section. Nah, tips trik seperti ini mempercepat kinerja kita untuk melakukan verifikasi. Walaupun kita berada di dalam mode config, nah, ya, kita cepat bisa lakukan verify. Jadi komen yang kita ketikkan itu sudah masuk atau belum? Ya, sudah nyeting IP address. Dia naik belum? Ya, kadang-kadang lognya ketimpa ya, lognya nggak kelihatan. Ya, karena saking fokusnya kita ngonfig, lognya nggak dibaca. Nah, ini kita bisa gunakan kombinasi-kombinasi komen. Oke, teman-teman. Jadi misalnya ada mau menampilkan show interface F101, terus include bandwidth, atau include, bentar, show interface F101, include, oke, kita cek, include, oh BW ya, BW. Nah, kita mau ngeliatin bandwidth interface. Ya sudah langsung show interface F101 include bandwidth. Mau ngeliatin MTU. MTU nggak masuk ya, sebentar. MTU ada di, oh ini nggak ada di switch, nggak muncul. Include ARPA. Nah ini encapsulation atau include encapsulation. Kita mau ngecek encapsulation di interface. Nah encapsulationnya ARPA. Nah jadi teman-teman untuk mempercepat konfigurasi. Jadi konfigurasi itu pada saat kita config itu ya harus cepat, cepat benar. Nah, jadi komen-komen tips trik seperti ini harus dikuasai. Jadi nggak hanya taunya showrun doang, gitu ya. Misalnya setiap ngecek semuanya showrun, kelamaan. Ya, harus scroll-scroll ke bawah seperti ini nyari-nyari config. Oke lah, ini confignya baru segini, baru puluhan baris. Kalau confignya sampai ratusan, 200 ya, 300 baris. Jadi pada saat di showrun itu nggak selesai-selesai tuh di scroll ke bawah. Biasanya di router-router yang banyak konfigurasinya, ya kita pakainya tadi section, begin, include, exclude, seperti itu. Nah, kalau ada di perangkat lain, misalnya gini, showrun, line console, itu udah langsung keluar yang line console di sini. Ya, showrun, line console, ini langsung keluar. Tapi di perangkat lain ya. Atau kita mau ngeliatin showrun interface F117. Nah, itu udah bisa langsung. Interface F101. Nanti muncul config dari interface F101. Tapi di sini nggak jalan ya. Makanya disesuaikan dengan perangkat yang kita gunakan. Oke, cek tadi di konsol. Ini sudah ditambahkan banyak, teman-teman. Password Cisco, login sinkronus, login, timeout. Nah, login ini harus ada karena pasangannya password. Ya, jadi artinya apa? Kalau mau login konsol, ada passwordnya. Lognya nanti sinkronus, tidak akan mengganggu aktivitas atau
akan dikirim lognya ke background. Selama 15 menit nggak aktif konsolnya, nggak ada aktivitas, maka akan di istilahnya time out, akan logout sendiri. Nah, ngetesnya gimana? Verifikasinya exit dulu. Nah, ini langsung ditanyakan. Di sini ada tulisannya S1 console 0 is no available. User access verification password. Kita diminta masukin password. Passwordnya Cisco. Oke. Kemudian untuk enable di sini atau N, ini belum ada password. Makanya di sini diminta ya, di step 2, gunakan kelas. Gunakan kelas untuk masuk ke mode password. Oke. Di sini menggunakan encrypt. Jangan lupa teman-teman, di sini ada encrypt. Enable ini pilihannya ada 2, password atau secret. Kalau password, ini passwordnya kelihatan. Password misalnya Nexttrain. Nah, do show run, section enable, ini kelihatan passwordnya ya. Tidak terenkripsi. Nah, kalau pakai pilihannya secret, enable secret, secret class. Nah, ini nanti ke encrypt, ke encrypt. Ya, 5 ini level atau kode. Kode passwordnya level 5. Nah, ini ke encrypt. Sesuai requirement di sini, encrypt, privilege, exact mode password. Nah, jadi kita pilih komen yang ini. Apa yang terjadi kalau enable password di setting, enable secret di setting, seperti sekarang. Ya, section enable. Di sini ada 2 passwordnya. Ya, ini mau login and dimintain password. Password mana yang dipakai? Enable secret atau enable password. Nah, tentu yang dipakai adalah yang paling aman. Yang paling aman yang di encrypt. Berarti secret. Nah, secret passwordnya kelas. Oke. Berikutnya, kita bisa cek verifikasi full. Surat seperti ini. Setiap kita menambahkan komen atau konfigurasi, nanti di sini 1219 konfigurasi, size-nya ya, ini muncul nanti keterangan berapa bytes. Nah, kita catat ini buat apa? Ketika kita mau backup, restore, untuk mastiin size konfigurasinya sama. Misalnya kita udah punya konfigurasi nih di S1, kita mau backup karena S1-nya rusak. Yang mau diganti yang baru dengan versi yang sama. Nah, pada saat mau restore, ya kita mastiin juga biar size-nya sama. Karena kalau berubah atau beda, kemungkinan ada komen yang beda. Jadi setiap kita nambahin komen, nanti size configuration nambah berapa bytes. Oke, kita sudah melakukan verifikasi password. Ya, sudah dites, exit, dan ternyata yang digunakan adalah enable secret. Nah, enable password ini bisa kita hapus karena nggak dipakai. Jadi bisa dihapus. Menggunakan komen no enable password. Kemudian kalau ada isu teman-teman ya, config terminal, ini salah nih, tipe komennya. Akhirnya muncul seperti ini. Translating bla bla bla. Ini lama nih. Kita Ctrl C juga nggak ini, Ctrl X nggak mau berhenti. Nah, kita gunakan Ctrl Shift 6. Ya, Ctrl Shift 6 ini pakai di keyboard ya, Ctrl Shift 6. 3 harus kita ketikkan bareng. Nah, setelah itu
Kita ngetik yang benar, baru bisa masuk ke mode global config. Nah, kalau kita mau disable ini, biar nggak muncul seperti ini, kita bisa disable komennya ini, no IP domain lookup. No IP domain lookup, misal kita ngetik yang sama, ya salah. Kita mau masuk ke mode global. Kita ngetiknya salah nih, seperti ini. Nah, ini langsung muncul unknown comment. Jadi tidak ditranslating, ya, tidak ditranslate. Jadi ini lebih cepat, teman-teman. Biasanya untuk beberapa node, beberapa router, switch dikasih no IP domain lookup. Kalau memang tidak ada keperluan untuk melakukan lookup domain. Oke, berikutnya teman-teman di step 4 configure MOTD, message of the day. Fungsinya untuk apa? Membuat banner untuk ngasih tahu user-user yang tidak memiliki otorisasi login di sistem. Jadi pada saat mau ngonsol atau mau telnet, nah ini udah muncul notifnya seperti ini. Bagaimana caranya? Masuk conft banner MOTD. Setelah itu dipaste. Oke, banner MOTD ini dollar sign ini sebagai karakter pengawal. Ini untuk akhir. Ini awalan ya. Ini akhiran. Authorized access only. Nah ini. Nanti ngetesnya gimana? Verifikasinya exit dulu. Nah ini kan kita belum login ya. Ini baru seperti ini nyolok konsol. Begitu press return, return ini artinya enter. Diklik enter, langsung muncul banner MOTD, message of the day. Langsung muncul notifikasi seperti ini. Ini untuk peringatan. Kadang-kadang ada macam-macam ya. Ada yang melarang login. Kalau login kena undang-undang. Nah, ini tergantung dari kebijakan perusahaan. Nah, setelah dikonfigurasi basic switch, di step 5 diminta melakukan penyimpanan. Simpan konfigurasi ke environment. Jadi di dalam switch maupun router ada beberapa komponen ya, memori, environment untuk menyimpan startup config. Jadi non volatile RAM. Sifatnya permanen. Pada saat disimpan di startup config, misalnya switch-nya di reload, nggak masalah, tetap ada. Nah, by default startup config ini nggak ada karena kita belum menjalankan komen penyimpanan. Jadi ada environment, terus ada RAM. Ya, ada RAM di sini. 65536 bytes of memory. Nah, ini untuk penyimpanan sementara. Nah, ketika switch-nya jalan, routernya jalan seperti ini, maka menggunakan RAM, random access memory. Terus ada juga flash, show flash. Flash ini untuk menyimpan IOS-nya, sistem operasinya switch atau sistem operasinya router. Nah, ini kita simpan di flash. Jadi ada NVRAM, RAM, flash, terus ada juga CPU, ya prosesor, kemudian ada, nah ini tadi NVRAM, kalau dari size atau ukuran fisiknya ya, ini 64 K bytes, flash simulation non-volatile configuration memory. Nah, NVRAM ini kalau dikonfigurasi namanya startup config. Jadi pada saat kita nyimpan di startup config itu sama saja dengan nyimpan di NVRAM. Nah, kalau show running config itu sama saja kita mengakses memori. Oke, jadi running config ngarahnya ke memori atau RAM,
Startup config ngarahnya ke NVRAM. Nah, kalau show flash untuk penyimpanan iOS-nya. Oke, teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, ada show version, show flash. Nah, show version informasi hardware, software. Show flash ngeliatin isinya si flash atau iOS-nya. Nah, kita diminta untuk menyimpan ke NVRAM. Ya, jalankan komen seperti ini. Copy running config, startup config. Taruh di NVRAM yang ada di dalam RAM. Artinya kita copy dari RAM, taruh di NVRAM. Jadi ini permanen. Enter. Nah, sekarang show startup config dan show running config ini sama. Kita lihat show startup config. Ya, di sini size 1338. Kemudian show running config 1338. Nah, kalau sudah sinkron antara RAM dan NVRAM, berarti proses penyimpanannya ini jalan. Ya, makanya tugas kita ketika config sinkronin ke NVRAM. Karena nanti kalau misalnya kita reload, ya nggak ada masalah. Jadi NVRAM-nya ini sudah yang terupdate. Kalau kita lupa melakukan penyimpanan di NVRAM, NVRAM-nya kosong. Jadi config-nya hilang. Nah, ini contoh kita nyimpen di NVRAM. Show startup config, show running config, ini masih ada. Karena pada saat switch-nya reload, di NVRAM ada config, nanti di copy ke RAM. Nah, ini di copy nih. Show run ini muncul. Ada konfigurasinya. Dari mana konfigurasinya? Ya karena di copy dari NVRAM. Ya, ingat, RAM hanya bekerja pada saat switch routernya running, berjalan. Dan NVRAM bekerja pada saat switch-nya mati. Dan dipakai nanti di copy. Ya, switch-nya di reload, ngambil dari NVRAM, copy, masukin ke RAM. Oleh karena itu, jangan lupa melakukan penyimpanan. Copy run start, atau bisa juga write memory. Komen yang lain ya. Bedanya, copy run start ini kita ada konfirmasi seperti ini. Kalau write memory ini langsung disimpan. Begitu kita simpan, otomatis ditimpa. Makanya kita harus pastikan sebelum kita nyimpan konfigurasi, pastikan config-nya udah benar. Kalau kita salah nyimpen, nanti akan ketimpa. Ya, misalnya kita config hostname S1 seperti ini, harusnya S1. Setelah itu kita lakukan penyimpanan. Nah, maka nanti akan ditimpa hostname-nya yang tadinya S1 jadi S1X. Nah, ini salah. Ya udah config lagi. Hostname S1 terus simpan lagi. Jalani lagi. Nah, ini berubah lagi S1. Jadi pada saat nyimpan write memory, copy run start itu akan melakukan overwrite existing. Oke. Nah, ini kita diminta mengulang, repeat untuk S2. Oke, ini completion masih 27 ya. Targetnya 100 kalau bisa. Oke, sekarang S2. S2 karena udah belajar dari S1, berarti cepat. Hostname S2. Oke, kita mau ngonfig secara serial dalam artian gini. Kita nyeting hostname. Oke, ini begitu masuk global config langsung ketik hostname. Langsung nyeting konsol 0, password Cisco login. Ini yang utama ya. Jadi kalau men-setting konsol ini saja sudah cukup. Terus diminta ngonfig privilege exec mode encrypted dengan class. Ya sudah enable secret class. Setelah itu ngonfig ini verifikasi password. Verifikasinya belakangan. Nah, setelah itu nyeting untuk banner.
Banner MOTD seperti ini. Enter. Sudah. Dari sisi konfigurasi sudah selesai. Setelah itu lakukan penyimpanan, do write memory. Jadi dalam satu kali action, itu comment hostname, line console, terus enable secret, banner MOTD, penyimpanan langsung bisa dijalanin. Nah, skor completion 54%. Nah, ini udah sesuai dengan instruksi permintaan di lab. Ya, terakhir disimpan. Nah, jadi kalau sudah masuk global config, kita bisa pindah-pindah langsung ke komen. Ya, tidak harus exit dulu. Oke, sebelum lanjut ke part 2, ini untuk part 1 sudah selesai. S1, S2, hanya itu saja komennya. Hostname, console, secret, MOTD, banner. Oke, sekarang kalau ada yang mau tanya boleh dinyalakan mic-nya atau mau diskusi silakan. Bedanya sama do write memory. Bedanya cuma notifikasi saja, Mas. Konfirmasi ya. Do write memory, do copy run start. Nah, ini ada konfirmasinya di sini. Cuman ini aja bedanya. Nah, kalau yang write memory ini langsung disimpan. Copy run start ini ditanya dulu. Nah, kalau write memory ini cara lama. Copy run start ini cara baru, komen baru ya. Oke, teman-teman jelas ya untuk part 1. Kita akan lanjut di part 2. Di part 2 diminta untuk konfigur PC sesuai dengan tabel addressing di sini. 1112. Oke. Caranya gimana? Masuk, klik PC. Nah, di sini masukin 192.168.1.1. Oke. Klik IP, klik desktop. Oke. Ini muncul IP configuration, masukin IP address subnet mask. Ulangi di PC 2. Bagaimana dengan default gateway? Di sini nggak ada informasi default gateway. Ulangi di PC 2. 192.168.1.2. Oke, ini sudah. Setelah itu, tes konektivitas ke switch. Dari PC 1, tes ping ke switch. Masuk ke command prompt, ping 1253. Oh, 1253 ya, seperti ini. Kalau dari tabel addressing di sini S1 253 IP-nya, S2 254. Tapi kita dari part 1 belum melakukan konfigurasi. Jadi hasilnya RTO. Ya karena switch-nya S1 S2 belum dikonfig IP address. Nah, ini alasannya apakah sukses? Jelaskan. Gagal ya karena switch S1 S2 belum ada IP-nya. Ini bisa juga kalau IP S2 sudah disetting 254, ini bisa di-ping. Tapi karena belum, jadi masih RTO. Oke, part 2 selesai. Berikutnya masuk di part 3. Di part 3, kita diminta konfigur S1 dengan IP address. Caranya masuk global config interface 91, masukin IP-nya. IP address no shutdown. Nah, komen setting IP ini saja. Oke, masuk ke S1.
Interface VLAN 1, IP address, no shutdown. Oke, configure S2 dengan IP address yang sesuai dengan table 254. Oke, S2, interface VLAN 1, no shutdown. Oke, verifikasi. Berikutnya verifikasi IP address di S1 dan S2. Swap interface brief. Exclude down. Nah, jadi kita langsung nampilin yang statusnya up. Nah, ini VLAN 1 sudah masuk. IP-nya ya, 254, S1, S2 sekarang, you show IP interface brief, exclude down. Nah, ini 253. Berikutnya, simpan konfigurasi S1. Oke, S2. Sampai di sini completion sudah 100%. Teman-teman, sudah selesai. Nah, berikutnya ping dari PC1. PC1 ke 253. Oke, berhasil ke 253. 254. Oke, berhasil ya. Setelah itu kedua ke PC2. Ini berhasil. Jadi dari PC1 ke S1, S2 ke PC2 berhasil semua. Completion 100%. Selesai teman-teman. Pastikan semua bisa diping dan berhasil. Nah, kalau hasilnya masih 80% seperti ini, diminta ngulang sampai 100%. Oke, kita ulangi lagi. Nah, ini sampai 100%. Ya, kalau masih muncul request timeout, disuruh ngulang, teman-teman. If your ping first result 80%, try again. Oke. Nah, ini 254. Oke, untuk lab 276 sudah selesai. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan boleh, teman-teman. Kalau tidak ada, saya lanjut lagi. Pak, izin nanya Pak, Silakan. itu kalau misalkan kita seorang network engineer Pak ya, itu untuk kita kan biasanya nge-lab-nya lewat Cisco pakai tracer Pak. Untuk yang aktualnya Pak, itu colok konsol kayak ke laptop atau PC itu gimana Pak ya? Kita kan belum pernah gitu tuh. Oke. Kasih Pak. Apple konsol, Aten, kayak gini ya. Ini yang di bawah nih, ini konverternya. Ini konverter konsol Cisco. Nah, ini kabel konsol Cisco. Jadi ini ini kita ke switch tadi ya, switch 2960. Switch 2960 ini nggak kelihatan. Di depan ini pot depan ini konsolnya nggak kelihatan ya. Nah, ini kita lihat yang bawah nih. Nah, ini ada port konsol nih, teman-teman nih. Ini port konsol, ada tulisannya konsol, macam-macam, tergantung perangkat. Nah, ini ada port konsol, RC45 ini colokannya. Nah, nanti dicolok ini, ujung yang ini RC45. Nah, ini keluarnya DB9. DB9 ini kan ke laptop nggak bisa. Pakainya ini, nanti masuk ke sini. Ini kan
male, ini male, ini female. Nah, yang ujung ini USB baru ke laptop. Ini kalau pakai converter. Ya, artinya konsolnya kita pakai converter. Tapi kalau konsolnya langsung seperti ini nih, RJ45 ini nyolok nyolok ke laptop, ke USB. Ya, nyolok ke USB. Nah, terus nanti dari laptop pakai software apa? Bisa pakai namanya putih ya. Di laptop itu nanti ada software namanya putih. Banyak sih, putih, security RT. Nah, nanti koneksinya apa? Di sini serial. Nah, serial USB konsol di laptop nanti kedetek dia di COM berapa nyoloknya. Misalnya COM 4. Ya udah nanti masuk ke COM 4, COM 4 itu USB konsol. Nah, USB konsol masuk ke RJ45, RJ45 masuknya ke port konsol. Kita bisa konsol caranya seperti itu, Bas. Dengan catatan node-nya ya harus dinyalain. Kita bisa pasang konsol dulu terus node dinyalain. Nah, nanti di putih ini muncul ini proses bootingnya. Kalau mau lihat ya, kalau mau melihat proses booting, nah kita harus pakai konsol. Ya sama seperti di paket tracer ini kan konsol. Ini namanya koneksi konsol. Nah, nanti pada saat kita remote konsol, nanti muncul seperti ini. Bisa ngeliatin. Jadi konsol itu fungsinya, teman-teman, ya, switch ini kan nggak punya monitor ya. Nggak ada monitor. Nggak ada desktopnya nih, switch ini. Nah, ini mau dilempar lewat konsol, dilempar ke laptop kita pakai software namanya software putih. Nah, ini kita sebutnya terminal. Kalau di PC kita sebut dengan terminal, hyperterminal atau terminal. Nah, di sini ya. Konsol ini bits per second 9 baud rate-nya ya 9600 di Cisco. Ini udah defaultnya Cisco baud rate. Jadi karena switch nggak punya desktop, nggak punya monitor, kita mau ngeliatin, mau config, ya udah lempar ke laptop kita nih outputnya si switch ini. Baru setelah itu kita bisa otak-atik lewat terminal konsol ini. Nah, kalau pakai konsol harus pakai kabel ini ya, konsol dan directly connected. Artinya kita harus nyolok langsung. Kita datang ke perangkat, colokin kabel konsol. Itu pertama kali nyeting. Nah, nanti di setting IP address, di setting routing, di setting firewall, di setting akses telnet, SSH. Nah, kalau sudah ada IP address, nah, nanti kita bisa remote dari manapun. Ya, perangkat di Jakarta, kita di Bandung bisa kita remote. Dengan catatan tadi, ada telnetnya atau ada SSH. Pakai IP. Kalau konsol kan pakai kabel. Nah, kalau remote telnet, remote SSH, nah ini pakai IP address. Nah, kalau sudah pakai IP address, kita nggak usah datang ke perangkat langsung. Seperti itu. Biasanya kabel konsol hanya di awal saja, teman-teman. Ya, pre-initial config. Makanya ada di network engineering ini untuk men-setting itu berlapis. Ada yang tugasnya hanya mounting perangkat ke rak, udah selesai sama cabling. Cablingnya naik nyala. Ada yang tugasnya seperti itu. Nah, terus ada yang nanti nyeting IP address, IP address management. Udah sampai di situ aja. Yang penting bisa masuk ke sentral atau ke jam servernya ya. Jadi jam server ini bisa masuk ke perangkat tadi. Ada koneksi lewat manajemen, IP manajemen. Nah, ada yang sampai di situ kerjanya. Selesai. Nah, nanti ada yang men-setting tadi VLAN-nya, servisnya, routingnya, dan lain-lain. Jadi berlapis kerjaannya. Kemudian ada juga yang kerjanya hanya monitor. Ya, teman-teman di NOC, ya monitor saja kerjanya. Kalau ada yang down,
Nanti muncul alarm, routernya mati, interface-nya penuh, merah, terus ada traffic drop. Nah, semua itu bisa dimonitor. Nah, jadi kita mau jadi network engineer di yang seperti apa gitu. Mulai dari awal ataukah yang optimasi atau yang monitoring, config, macam-macam ya, teman-teman. Nah, nanti pekerjaan ya sesuai dengan kemampuan. Dalam artian levelnya kita seperti apa. Kalau masih CCNA ya technical ya, artinya masih physical ya, akses fisik gitu. Kalau udah CCNP, CCI itu udah jarang tuh, on-site itu jarang, semuanya remote. Udah perangkatnya remote gitu. Biasanya pakai laptopnya network engineer yang level CCNA nih, colokin konsol, kasih tahu pakai TeamViewer atau Ultra Viewer. Jadi banyak. Jadi lewat desktop. Jadi masuk perangkat dari internet nggak bisa nih, ya sudah konsol aja, tapi pakai laptop teknisi. Nah nanti tinggal di share aja Ultra Viewernya. Oke teman-teman, kalau masih belum kebayang harus terjun. Oke ini saya close ya, Lab 276. Ada lagi teman-teman? Jadi pekerjaan network engineer ini harus terjun langsung. Kalau masih di atas paket tracer, GNS3, ya ilmunya nggak ini. Oh iya Pak, satu lagi Pak. Hmm. Ketika kita Oke, melakukan konsol itu, kita nggak boleh terhubung internet ya Pak ya? boleh, Apa? Oh boleh Pak ya? boleh, boleh. Iya. Ya Oh, biasanya kayak gitu. Mas oh, ngonsol nih di data center. Di data center, engineer expertnya mau remote. Mas lo masuk ke data center, nyalain HP, tethering, laptopnya konekin tethering, kabel konsolnya colokin ke perangkat. Kasih tahu aja tuh expertnya. Ini remote desktopnya. Caranya kayak gitu. oke Pak, makasih Pak. Ya, boleh, boleh. Kan kita di data center atau di server, itu kan nggak ada akses internet ya. Biasanya tuh akses internet pribadi gitu. Sedangkan kita ada kebutuhan untuk eskalasi. Nah, gimana caranya? Mau generate log, tech support, ya caranya gitu. On-site aja. On-site, kirim teknisi, colokin kabel konsol, laptopnya konekin tethering, udah. Share any desk. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi? Cukup jelas ya? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi.